Paham nggih? Lah sakniki nek katene delok dalile, delok teng afrote, ojo delok teng wadahe. Nek wadahe iso berkembang. Sakniki tulisane peringatan hall para pejuang kemerdekaan Republik Indonesia. Ditaruh di depan kantor Kecamatan Songgon yang akan dihadiri 1. Yeni Farida, 2. Nela Karisma. Dan akan bergoyang bersama-sama. Ganjaran apa dosa? Ganjaran apa dosa? Lah kok dosa wong hall? Kono hall dosa, ayo. Mergo napa? Mergo napa? Makane sakniki sing didelok ojo wadahe tapi isine. Makane wong NU kudu pinter. Gus Dur niku ngingataken kula panjenengan, wong NU iku gak usah tukaran ambek ribet mergo warnane kutang, sing penting isine kutang. Paham nggih? Nek warnane reno-reno ana rendahe tapi isine sing penting isi. Nggih, warnane kurang apik tapi isine kenyal. Lah ini menarik niku. Allahumma sholli ala Muhammad. Nah, isine napa? Wau mendoakan orang mati atau mungkin panjenengan para alumni sing tebih datang teng mriki wau tasik nyempataken ziarah nggih. Nyempataken ziarah teng Makbarah Yai nggih. Alhamdulillah teng pundi Makbarah Yai? Celak nggih. Niki 1, para santri, para alumni datang ziarah teng Makbarah Yai. Napa ana dasare? Dalam hadis An Al-Waqidi riwayat Imam Baihaqi disebutkan kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yazuru qatla Uhudin fi kulli haulin. Wa idza balagha, ada yang wa idza laqahum bisya'bi, wa idza balagha fayarfa'ul qawla fayaqulu salamun alaikum bima sabartum fa ni'ma uqbaddar. Wa kana yaf'alu mithla dzalika Abu Bakrin thumma Umar thumma Utsman. Jadi Rasulullah niku ben taun datang ke Makbarah Syuhada Uhud, ziarah ke Gunung Uhud. Sampai di situ dikatakan Uhud itu jabalun yuhibbuni wa uhibbuhu. Ketika nyampe teng mriku Rasulullah menyatakan satu ayat dalam Al-Qur'an yang diabadikan, salamun alaikum bima sabartum fa ni'ma uqbaddar. Niku Rasulullah wafat niku ben taun lho. Makane hol iku diambil dari kata niku. Hol niku maknane asli napa? Pendak. Maknane hol niku napa? Taunan. Nek terus tiyang oseng niku annual. Nggih, napa? Annual. Annual niku artinya tahunan, annual tulisannya. Jadi annual niku pendak tahunan. Nggih, annual conference itu istilahnya al-mu'tamar al-hauli. Jadi al-mu'tamar as-sanawi. Haul itu artinya sana. Hauli berarti sanawi, setiap tahun, annual. Annual, paham nggih? Jadi terus wong Jawa napa? Pendak. Jadi Rasulullah niku setiap tahun pendak. Akhirnya dilampahi teng mriki dijenengi haul. Padha ambek wong kateni zakat, syaratnya di samping sampai nisab wonten haul, berarti kudu oleh setahun ono pendak. Rasulullah seto dilampani Sayyidina Abu Bakar, dilampani Sayyidina Umar, dilampani Sayyidina Utsman. Niku dilampani Sayyidina Utsman, dilakoni Sayyidina Utsman. Lah kok gak nyebutaken Sayyidina Ali? Lah wektal diriwayatakan hadis niki sik tepake zamane Sayyidina Utsman. Sing dilampahi. Lah niku para rawuh sedaya, niki sing nglampahi nyebet datang Rasulullah. Berarti kalau panjenengan dugi saking pundi-pundi ben taun utamane para santri nyampe teng mriki diawali ziarah teng Makbarah Yai niku nderekaken Kanjeng Nabi sing ben taun dugi teng Syuhada Uhud. Paham nggih? Lha niki wonten dasare niki. Terus kalau panjenengan kempal-kempal dongaken wong mati wonten dasare. Kata sing tanglet napa bener ta sing diomongane pendeta niku? Bahwa pitung dinanan 40 dinanan niku terusin njukuk teko Buddha. Ayo kita bandingkan datane. Para santri pundi niki para santri niki? Kadang nggih? Nggih, santri sing teng mburi, santri-santri Al-Huda sing tasih aktif. Nggih, sing asatid. Nek sing sepuh-sepuh seneng kampung wis kita gak tau dibuka wis gak usah. Nggih wis akan mawon ngadepi. Cobi panjenengan mangke tingali.
Di antaranya dalam kitab Al-Matalib Al-Aliyah Bizawaidits Tsamaniyah yang ditulis oleh Al-Imam Al-Hafidz Ibnu Hajar Al-Asqalani. Juga disebutkan di dalam kitab Al-Hawi lil Fatawi yang ditulis oleh Al-Imam Jalaluddin As-Suyuti rahmatullah taala alaihi. Juga disebutkan di dalam kitab Ahwalu Ahlil Kubur yang ditulis oleh Ibnu Rajab Al-Hambali. Wonten riwayat saking Imam Ahmad. Qala Ahmad fi Zuhud haddatsani Hashim bin Al-Qasim an Asja'i an Sufyan an Mujahid an Tawus qala innal mauta yuftanuna fi kuburihim sab'an fakanu yastahibbuna ay yut'ama anhum tilkal ayyam. Jadi diterangkan kalian Imam Ahmad niku kalau orang mati niku diuji oleh Allah di dalam kuburnya 7 hari. Maka mereka itu senang kalau disedekahi, diparingi makanan selama 7 hari itu. Niku diterangkan kalian Imam Ahmad bin Hambal. Bahkan Imam Suyuti niku nerusaken ngoten dalam Al-Hawi lil Fatawi. Fal ula anna sunnatal it'am balagani annaha mustamirratun fi Makkah wa fil Madinah. Fadh-dhahir annaha lam tutrak min ahdis sahabati ila zamanina al-an fakanu ya'khuduna khalfan an salafin ila sadril awal. Jadi Imam Suyuti mengatakan tradisi memberi makan, sunnah di sini artinya tradisi loh. Sunnah niki, sunnah artinya ini digawa nang ilmu hadis, nggih masadara anin nabi min qaulin au fi'lin au amal. Sunnah nik digawa nang fikih, nang hukum, mayusabu ala fi'lihi wa la yu'aqabu ala tarkihi. Tapi sunnah ketika berbicara tradisi niku didefinisikan oleh Al-Isfiraini Al-Baghdadi dalam Al-Farqu Bainal Firaq, dikutip oleh Hadratus Syekh Kyai Haji Hasyim Asy'ari dalam Risalah Ahli Sunnah wal Jamaah. Napa sunnah niku? Yang dimaksud dengan sunnah itu adalah lampan. Nggih, lelampan sing nate dilakoni oleh Gusti Kanjeng Nabi atau orang-orang yang punya otoritas dalam agama termasuk para sahabat. At-tariqatul mardiyah al-maslukatu fid din salakaha Rasulullah au man huwa alamun fid din kas-sahabati ridwanullah taala alaihim liqaulihi alaikum bisunnati wa sunnatil khulafa'ir rasyidin al-mahdiyyin min ba'di wa addu 'alaiha bin nawajid. Nah, niki sing diterangaken bahwa sunnah itu jalan yang pernah ditempuh, yang dijadikan pijakan dalam agama. Jalan yang diridhoi, yang dijadikan pijakan dalam agama, yang pernah ditempuh oleh Rasulullah atau orang yang punya otoritas dalam agama seperti sahabat dan para ulama. Nah, ketika berbicara ini Imam Suyuti mengatakan anna sunnatal it'am, tradisi memberi makan orang mati selama 7 hari sudah sampai kepadaku. Kalau itu terus menerus di Mekah dan Madinah. Jelasnya tradisi ini tidak pernah ditinggalkan sejak zaman sahabat. Maka transmisinya generasi berikutnya mengambil dari generasi sebelumnya sampai nyambung kepada as-sadril awal, pada era awal Islam. Jadi memberi makan itu pun biasa mulai zaman sahabat. Wonten. Terus ada yang lebih jauh lagi. Imam Abu Ja'far Ibnu Jarir At-Tabari yang dikenal dengan nama Imam At-Tabari itu punya buku yang berjudul Tarikhur Rusul wal Muluk. Ibnu Jarir At-Tabari mengatakan ketika Nabiullah Adam niku wafat dikuburkan oleh malaikat, terjadi gerhana 7 hari 7 malam. Seluruh penduduk bumi ini bela sungkawa nih bahasa kita, berduka atas wafatnya Nabi Adam, dan mereka membacakan istighfar, memohonkan ampun untuk Nabi Adam kepada Allah Subhanahu wa taala. Artinya kitab-kitab niki kitab-kitab kuno, Pak. Ibnu Jarir At-Tabari itu hidup pada abad kedua ketiga Hijriah. Dan ini sebelum Islam
masuk ke Indonesia. Makanya kalau ada yang bilang tradisi 7 harian, 40 harian, 100 harian, dan haul, itu dianggap sebagai akulturasi antara budaya Islam dengan Hindu, tidak mendapatkan pembuktian dalam sejarah. Kita bisa adu data. Kalau seumpama dalam tradisi Hindu juga ada, bisa jadi. Bisa jadi di sana juga ada. Tetapi bukan yang di Islam mengambil dari mereka. Kenapa? Karena itu ada sebelum Islam ketemu dengan Hindu di sini. Dan kalau ini adalah akulturasi Islam dan Hindu di Indonesia yang dibawa oleh Wali Songo yang pada waktu itu mengislamkan orang Hindu yang masih berlapis, ketika dia masuk Islam kadang-kadang seono kehinduannya, maka tentu tradisi ini hanya berlaku di Indonesia. Tapi ternyata tidak. Haul 7 harian, 40 harian, selamatan kematian tidak hanya ada di Indonesia, tapi ada di hampir seluruh dunia Islam. Ada. Pancen rodok bedo ketika di Saudi terjadi perubahan kepemimpinan. Di sana yang dikuasai oleh Salafi Wahabi melarang kegiatan haul terbuka kados ngoten. Walaupun tidak bisa ditutup ketika orang mendoakan orang mati dari rumah ke rumah dengan cara mereka sendiri. Bahkan di tempat Sayyid Muhammad bin Alawi Al-Maliki di Abuya, di tempatnya Syekh Ismail Al-Yamani, sampai sekarang tetap. Di tempatnya Sayyid Abbas ada haul, ada maulid, tetap. Nah, Wahabi ini di Timur Tengah nggak pate payu. Yo mak saniki mulai laris nang Indonesia. Nang kono nggak pate payu, Pak. Sehingga disebutkan dalam kitab Tarikh Dimash, tatkala seorang ulama besar, inggih Al-Maqdisi rahmatullah taala alaihi. Ketika Al-Maqdisi niki wafat, dibacakan khataman Al-Qur'an setiap hari selama 40 hari. 40 hari dibacakan khataman Al-Quran, dan setiap hari isyrina khatmatan. Dalam kitab Tari Dimash, Tari Damsyik. Jadi setiap hari niku 20 kali hataman. Pak polo areh, 40 dino hataman. Ini kalau panjenengan tahlil pinten dino? 7 dino diloncat, 40 dino ditahlilin neh. Niku teng Damaskus, teng Syria, Syekh Al-Wahidi ketika wafat, Al-Maqdisi wafat, niku dimaosaken hataman Quran 40 dino, ben dino 20 hataman. Ayo nek teng mriki tahlilan setengah jam wis ngamuk-ngamuk. Nggih napa nggih? Niku ben dino lho, ben dino niku 20 hataman, fi kulli yaumin wal isrina khatmatan. Setiap hari Syekh Al-Maqdisi rahmatullah taala alaih. Artinya tradisi niki menyeluruh mendunia. Mboten mawon wonten teng Indonesia. Jadi itu sebagai data pembanding. Sampun wonten kita juga bicara di media sosial, YouTube dan sebagainya. Kenapa? Karena mereka menganggap bahwa ini betul-betul saduran tokoh wong Hindu, ketika beberapa tokoh di kalangan Nahdiyin sendiri gak iso jelasno nang wargane. Makanya pengurus-pengurus NU, santri, ustadz sing kula suwun, nek ana sing takon belit-belit sampeyan jelasno. Tapi wong takon niku disesuaikan ambek sing takon. Nek sing takon dikei dalil gak mudeng, ya gak usah dikei dalil. Kayak dalil sing rasional mawon. Gus Dur niku nanti ditangleti, Gus kirim ganjaran nang wong mati niku nyampe napa mboten Gus? Nyampe. Dasare napa? Gak tahu balik. Lha ngoten tok. Nek gak balik berarti ya wis, sebab sing takon diceritani dalil ya gak mudeng. Tapi ini kita pondok, akeh ustad, akeh alumni yang di tempatnya masing-masing gak ada santri. Jenengan yang jadi rujukan dari orang-orang yang akan bertanya, ngapunten, harus bisa menjelaskan. Ngapunten. Karena nanti jenengan akan jadi rujukan. Orang-orang akan datang ke panjenengan sedaya, jenengan kudu iso jelasaken. Lah niki para rawuh sedaya. Jadi ini bukan asal-asalan. Sedaya sing dilampahi saking salafun saleh, maulid, nggih, haul, istighosah, tahlilan sedaya nih wonten dasare kabeh. Cuma waktu itu memang tidak disampaikan secara detail. Kenapa? Karena orang pada waktu itu gak pati takon. Diken-ken pun dilampahi, nggih napa nggih? Nek wong mati ditahlili ya nggih. Pun dilampahi kabeh. Gak ono sing ruwet-ruwet. Sakniki sing setengah ngerti kadang-kadang sik ngeyel. Nggih napa nggih? Nah, ya kita sebagai khodimnya syariah, kita sebagai khodimnya ilmu, kita sebagai khodimnya umat. Nggih? Karena ulama niku kan diartikan dengan the gardener of syariah. Ulama niku nggih khadimnya umat
yang akan melayani mereka untuk memberikan penjelasan dan keterangan. Disebut dengan the gardener of syariah, penjaga gawang syariah. Ibaratkan pada penjaga kebun maksudnya. Kebun syariah. Lah kudu iso njelasaken sesuai ambek kabelinge sing takon. Sayyid Muhammad bin Alawi Al-Maliki Al-Hasani dalam kitabnya Muhammad Insan Kamil itu memetakan kenapa di Al-Qur'an disebutkan seperti ini, karena masyarakat dakwah ono telu. Nomor setunggal awam, nek wong awam cukup diceramai, gak tek dikai dalil, gak mudeng. Kene apa nggih? Tapi sing nomor kalih kados hol teng pesantren, sing dugi sinten? Para alumni sampai tangking luar Jawa nggih. Para asatid gak iso mau itu hasanah. Kudu napa? Bil hikmah. Harus dengan dalil, harus dengan hujjah. Tapi nek sing ngeyelan mari dikandani gak gelem, ya gak iso ngono. Wajadilhum billati hiya ahsan. Duduk kan diajak debat. Niku carane dakwah sing sampun diaturaken. Nah, niki hikmah hol para rawuh sedaya. Jadi sing dugi niki angsal manfaat, yang diholi juga insya Allah mendapatkan manfaat. Amin Allahumma. Monggo dilanjutakan tradisi sing sae niki, karena ini adalah pengebekti saking panjenengan sedaya termasuk para santri terhadap guru. Terakhir kalau sing perlu matur, wonten salah setunggal sahabat Ansor dugi teng Kanjeng Nabi. Akhirnya matur, Gusti, apa yang bisa saya lakukan kepada orang tua saya kalau sudah meninggal? Apa masih ada cara berbakti? Hal baqiya li min birri abawayya syai'un abirruhuma ba'da mautihima. Rasulullah jawab, na'am khisalun arba, petang perkara. Napa niku? As-shalatu alaihima wal istighfaru lahuma. Jadi ndongaaken maosaken istighfar. Sing nomor kali infadu ahdihima, nerusaken lampahe. Napa lampahe sing apik? Ngapunten nggih Gus Wasil lan sedaya teng mriki, napa lampah-lampah sing sae saking Yai Fauzi niku dilanjutaken. Karantan kalau dilanjutkan maka ini akan menjadi siraman pahala yang tidak akan pernah berhenti kepada beliau. Dalam surat Yasin didakwakan inna nahnu nuhyil mauta wa naktubu ma qaddamu wa atharahum wa kulla syai'in ahsaynahu fi imamin mubin. Sesungguhnya kami Allah menghidupkan kembali orang mati. Wa naktubu ma qaddamu, dan mencatat amal yang pernah dilakukan pada masa lalu. Kebaikan-kebaikan Kiai Fauzi yang lampau dicatat oleh Allah. Tapi bukan itu tok, wa atharahum. Napa wa atharahum? Tinggalani Kiai Fauzi nopo? Pesantren, masyarakat, umat ini akan dicatat, semuanya dihimpun kepada beliau. Nyatatnya kapan? Tidak pernah berhenti. Kenapa? Allah menyebutkan wa naktubu, bukan wa katabna. Berarti tamal fi'il mudhari' yadullu ala dawam wal istimrar. Present tense, terus menerus, tidak berlaku pada saat yang lampau. Tidak hanya yang akan datang, tapi berlanjut sampai kekinian. Karena wanak tubuh. Jadi niki kabeh ganjarannya dicatat kepada almarhum. Jadi para santri sedaya memperkuat ikatan antar alumni. Niki bagian daripada pengebekti kepada guru, termasuk putra pengebekti kepada tiang sepah. Mugi-mugi putra lan saya para santri dicatat sebagai orang-orang yang albar, orang-orang yang albarin para santri sedaya, orang-orang yang inggih menika yang berbakti kepada orang tua dan kepada gurunya. Birru abaakum tabirrukum abnaukum. Insyaallah santri-santri panjenengan dan putra-putra panjenengan akan berbakti kepada panjenengan. Niki para rawuh sedaya sing saged kula aturaken menawi wonten ingkang leres hidayahipun Gusti Allah, mugi-mugi wonten manfaat lan barokahipun. Kalau ada yang salah, kekhilafan kekirangan kula nyuwun ngapunteni ingkang kathah. Hadanallahu wa iyyakum ajmain. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ikuti acara yang terakhir, yaitu penutup atau doa yang akan dipimpin oleh Al-Mukarram Romo Kiai Haji Abdullah Yasir. Dumateng beliau kami haturkan. Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah rabbil alamin. Allahumma shalli ala fil awwal wa sallallahu wa ala alihi ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين
Al-Fatihah. Hadirin wa hadirat rahimahullah, dengan selesainya doa tadi maka usaha acara pada sore ini dari kami cukup sekian. Mohon maaf atas segala kehilafan. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.